Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri, teman-teman. Mohon maaf lahir batin ya. Saya di sini sekarang akan bercerita sedikit tentang apa ya, mitos atau fakta. Ini silahkan teman-teman nilai sendiri. Bahwa di Kalimantan itu nggak hanya kondang perawannya aja, lur, tapi ikan-ikannya juga pada cantik. Nih lihat ini jenis ikan maru ya. Jadi maru yellow sentarum. Yellow itu kuning, sentarum itu nama sebuah danau di Kalimantan sana, lur. Namanya Danau Sentarum gitu ya. Dan ini salah satu jenis ikan yang berasal di sana. Nggak hanya arwana aja, lur. Nggak hanya ikan dewa itu aja, tapi ini namanya maru atau ikan gabus itu aja. Nih mantap nih, lihat, cantik kuning kayak ini nya para dewa. Ini ada bunga-bunganya segala. Nah, di sini apa ya, baru beberapa tahun ini ikan maru jenis ini agak booming, lur. Booming di pasaran ini ya, di pasaran penghobi ikan hias itu, sehingga harganya juga cukup bagus sekarang ini, cukup bagus harganya. Kalau kita apa namanya, searching di pencarian Google atau Facebook, harga ini bervariasi, lur, bervariasi tergantung kualitas ya, tergantung kualitasnya, sehingga keberanian untuk membeli itu pun orang juga bervariasi. Ada yang beli yang agak murah karena tergiur harganya yang murah, tapi pengen gitu ya. Pengen tapi ini kantong nggak begitu mendukung, maka dia beli yang agak murah. Belum lagi yang varian red, lur. Varian red itu seperti red sampit maupun red barito gitu ya, itu harganya lebih bagus lagi. Nih, ini masih kecil ini. Ini yang varian red. Ini yang agak sedikit lebih gede ini, kelihatan nggak? Nah, ini. Tuh. Warnanya sudah mulai kelihatan, tapi ini nggak begitu jelas. Nah, tuh. Ini varian red, red barito. Teman-teman semua, kalau di sini kita menilai sebuah ini apa namanya, pencapaian sebuah wilayah itu hanya diukur dari sisi manusia, kita keliru. Sementara alam-alamnya sendiri itu membuat pencapaian-pencapaian tertentu, lur, baik fisik maupun metafisik ya. Kalau cerita tentang metafisik memang nggak akan ada habisnya, tetapi di sini saya ingin menceritakan bahwa alam itu menciptakan sesuatu yang terbaik versinya ya, manusia hanya tinggal menikmatinya sih. Tapi ya itu kadang manusia sendiri yang merusak karya-karya alam ini, sehingga agak apa ya namanya, kita sendiri akhirnya kurang begitu bisa menikmati lagi gitu loh. Padahal kalau kita membiarkan alam itu bekerja dengan apa namanya, nalurinya sendiri, maka kita sebagai manusia itu tinggal menikmati aja. Ini contohnya adalah ikan gabus, lur. Ikan gabus itu dulu cuman ikan gabus gitu loh, orang bilang ikan gabus gitu. Tapi waktu kecil saya pernah sering baca atau dengar cerita tentang ikan gabus. Kemudian waktu musim kemarau itu dia berdoa gitu ya supaya diturunkan hujan. Doa ikan gabus ini dikabulkan, loh. Ini menurut cerita ya. Dan saya nggak heran gitu loh. Kenapa? Karena mungkin Tuhan sendiri mengagumi ciptaannya ini. Yang awalnya itu cuma ikan gabus gitu ya. Sekali lagi ikan gabus gitu, tapi ternyata keindahannya luar biasa ini. Dulu dengar cerita ikan gabus tuh bayangannya cuma itu, lur, apa namanya, ikan limbata atau gacua, atau bahasa di lokal sini itu kotes ya, kotes atau kutuk gitu.
Tapi orang nggak bakalan mengira kalau kutuknya itu bisa jadi kuning kayak gini loh, kayak dewa. Ini ya, ya nih, sampai kuning kayak gini kayak dewa gitu, ada bunga-bunganya gitu. Orang nggak akan menyangka sama sekali. Tapi ya sekali lagi ini adalah karya Tuhan ya, karya Allah gitu loh. Yang sekali lagi lewat mekanisme alam itu bisa menciptakan sesuatu yang sangat beragam. Kita tinggal mengagumi aja, tapi ya manusia itu dengan kesombongannya kadang-kadang pengen merekayasa, pengen inilah alasannya membangun, tapi kenyataannya merusak aja tuh. Kayak kayak bangun ini apa namanya ibu kota sebenarnya merusak hutan. Udah bagus-bagus di sana, cuman masalah banjir aja mau dipindahin. Nah itu ya, ya namanya orang ya alasannya macam-macam sih, alasannya ya membangun sama aja, tapi intinya sama aja merusak alam gitu ya. Kita harus sadar itu ya lur. Nah ini lur, saya benar-benar takjub ya. Takjubnya tuh di mana? Ini warna ini bisa berubah dalam sekejap, dari kuning kemudian menjadi agak hitam, kemudian menjadi hitam, itu bisa dalam sekejap. Apalagi kalau dia kondisi nggak nyaman, pasti ikan itu hitam lur, kayak orang sedih gitu ya, muram gitu rasanya. Tapi kalau dia bagus, tempatnya airnya bagus, pH-nya sesuai, nggak ada pacet gitu, warnanya bisa kayak gini nih. Ini bukan warna terbaik loh lur, ini bukan ikan dengan warna terbaik ya, tapi ini aja udah lumayan ya, udah bagus menurut saya. Dan ini kalau kita apa namanya bisa treatment dengan cara yang baik, maka mungkin akan lebih baik lagi gitu loh dalam segi pewarnaan, postur dan lain sebagainya, sehingga sedikit banyak ya manusia itu tinggal menikmati aja gitu loh. Ini ya lur ya, mungkin ini dulu, nanti kita lanjut di cerita berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.